Jajanan tradisional unik, legendaris di Kota Bogor memang banyak yang hits sampai sekarang. Salah satunya oli jepret, menu sarapan favorit zaman dulu yang dikirim ke Jepang sampai Belanda loh. Ada juga kue dongkal atau awuk yang sudah langka. Dan tak ketinggalan lumpia basah Gang Awuk yang melegenda dan punya banyak pelanggan dari luar kota. Oli jepret, makanan berbahan dasar singkong yang diolah jadi mirip ketan, disajikan dengan serundeng dan gula pasir, ternyata sudah ada jauh sebelum Indonesia merdeka. Lokasinya ada di Jalan Mawar, Kota Bogor, Jawa Barat. Nah, saya sudah sampai nih di salah satu penjual oli jepret yang tersisa di Kota Bogor. Letaknya di Jalan Mawar. Kalian udah pernah coba belum oli jepret? Belum pernah? Ya, sama saya juga belum pernah. Langsung aja kita coba yuk. Wah, ada banyak yang beli ya Pak, pagi-pagi. Dari jam berapa berarti Pak jualan Pak? Dari jam 7:30 sampai selesai. 7:30? Pak, ini jualan oli jepret yang saya tahu dari tahun 1928, bener? Betul. Dari buyut, kakek, babe, sampai sekarang saya generasi yang ke-6. Generasi ke-6? Ya, alhamdulillah masih bisa dilestarikan. Oli jepret Kang Asep satu-satunya yang masih bertahan sampai sekarang. Soalnya merupakan wasiat dari kakek buyutnya agar usaha ini diteruskan keturunannya. Tiap harinya Kang Asep membawa 1.500 pieces oli jepret untuk dijual. Satu oli jepret harganya Rp1.500. Pak, ini kenapa kok Pak nama makanannya oli jepret? Ini asal-usul gimana? Ini kan cukup unik Pak, kayak bukan nama makanan gitu Pak. Kalau uli itu berasal dari ketan. Nah, apa nama bahan bakunya? Kalau oli itu bahasa Sunda yang terbuat dari singkong. Oli jepret itu pada saat kita bikin sampai lentur, sampai kita tarik seperti kayak karet gitu. Ini oli jepret. Lentur gitu ya. Pas proses bikinnya ditarik gitu, suka bunyi jepret gitu. Oh, makanya sebutnya oli jepret. Ternyata asal-usulnya kayak gitu. Oli jepret menggunakan singkong apui alias singkong mentega atau singkong manggu. Jenis singkong dengan daging berwarna kuning dan tekstur empuk serta legit. Kalau singkongnya bagus, oli jepret bisa bertahan seharian. Singkong diparut dulu baru diperas, lalu ditumbuk. Minyak kelapa murni dipakai sekitar 1 hingga 2 sendok saat menumbuk singkong agar tidak lengket. Tapi minyak kelapa harus baru, tak boleh lebih dari 2 minggu karena akan menyebabkan bau apek pada oli jepretnya. Setelah menyatu dan menjadi padat, barulah dipotong dan dibuat bulat pipih. Proses pembuatan oli jepret terbilang cukup lama, bisa membutuhkan waktu hingga 6 jam lamanya. Kalau zaman dulu kan memang jajanan oli jepret itu memang favorit ya. Karena tidak ada makanan-makanan yang lain. Jadi hanya kalau di Cimanggu itu ya itulah jajanan yang paling favorit oli jepret. Jadi mengenyangkan gitu kan. Mengenyangkan ya. Jadi mereka itu tahan untuk lapar. Jadi kalau kita makan satu oli jepret itu sampai 3 itu orang dulu itu bisa bertahan lapar itu sampai jam 2 siang. Jadi dia bisa makan. Merasa lapar lagi itu maksudnya. Pak Asep pernah membawa oli jepret ke Jepang lewat Departemen Luar Negeri. Malah sekarang setiap 2 bulan sekali, Pak Asep mengirim 6.000 pieces oli jepret ke Belanda. Dulu oli jepret dijual keliling dan menggunakan pikulan rotan. Karena sekarang rotannya susah didapat, akhirnya pikulan Kang Asep dimodifikasi supaya berjualannya bisa mangkal. Ini saya cobain nih, pakai sunda sama pakai gula. Mas, mantap kan rasanya? Wes. Lebih enak Pak. Gurih, manisnya dapat. Mantap Pak. Jajanan legendaris lainnya khas Kota Hujan ada kue dongkal, banyak yang menyebutnya awuk. Bisa dibilang dongkal juga jajanan langka. Beruntung kami bisa bertemu penjual kue dongkal yang berada persis di seberang air mancur Bogor.
Kue dongkal ini terbuat dari tepung beras dicampur gula merah, dikukus menggunakan anyaman bambu berbentuk kerucut. Dalam bahasa Sunda disebut asupan. Nih, ini gimana nih? Ya, angkat aja dulu itunya. Ininya? Iya, Wah. kainnya Oh, aja. kainnya. Oke. Ini baru kainnya aja udah kerasa panas ya. Baru saya angkat. Nah, Wah, angkat. bismillahirrahmanirrahim. Panas, Pak. Wah, wah, jujur nggak bisa ya, karena panas banget ternyata. Saya nggak bisa ngangkatnya karena jujur ini saya berat, angkat dulu. panas. Sesudah matang, barulah dipotong dan ditaburi parutan kelapa. Satu kukusan kue dongkal setelah dipotong bisa menghasilkan 18 kotak untuk dijual. Satu kotaknya seharga Rp10.000. Nah, kalau di Betawi sendiri kan dongkal ya orang nyebutnya ya. Kenapa sebut dongkal, Pak? Nah, dongkal itu namanya apa artinya? Didongkrak. Berbeda dengan oli jepret yang biasanya dinikmati di pagi hari dan sudah habis sekitar jam 11 siang, kue dongkal biasanya dinikmati antara sore dan malam hari. Para penjual kue dongkal pun baru berjualan sekitar pukul 4 sore sampai jam 9 malam. Nah, sekarang kenapa nggak pakai tepung kapik lagi, Pak? Iya, mungkin dari ini kurang tahan lama gitu ininya. Ini gula merahnya ada spesifik nggak sih, Pak? Dari mana gula? Enggak. Gulanya dari Ciwidey. Kue dongkal dan oli jepret memang mulai langka, lantaran hanya sedikit yang mampu bertahan di tengah gerusan zaman. Karena nilai luhur yang mereka jaga, jajanan tradisional sebagai warisan tetap dipertahankan. Begitu juga dengan lumpia basah di Gang Aut, Surya Kencana, Bogor. Sesuai namanya, lumpia basah, lumpianya tidak digoreng. Ditumis hanya isiannya saja. Isiannya tentu saja berbeda dengan isian lumpia Semarang. Lumpia basah Gang Aut tidak menggunakan rebung, melainkan bengkoang. Lumpia basah Gang Aut berisikan tumisan cacahan bengkoang, toge, tahu, ebi giling, dan juga telur. Dengan kulit lumpia basah sebagai bungkusnya. Kalau nenek kan tahun 50, awalnya si papa keliling, baru di keliling. sini tahun 72. Dua. Iya. Tapi sekeluarga berarti asli orang Bogor. Iya, si Bogor. Sehari bisa bikin berapa lumpia basah teh? Sehari kurang lebih kalau 100 ada. 100? Iya. Ukuran lumpia basah yang cukup besar ini hanya dibanderol seharga Rp16.000. Menariknya, walaupun lumpia basah ini sudah 50 tahun lebih dan sudah diwariskan ke generasi ketiga, cita rasa lumpia basah ini tetap sama. Oke teh, menurut rahasianya. Resepnya aja nggak diganti-ganti. Dari awal dikasih tahunya ini, jadi nggak diganti-ganti. Ini kan bumbu-bumbunya tuh apa aja teh? Kalau boleh tahu? Bumbunya cuma garam sama gula, sama ebi. Sama ebi. Oh, ebi itu jadi bumbunya ya? Iya. Soalnya kan nggak pakai micin. Iya. Jadi pakai ebi dari ebi. Nah, ini saya lihat tuh masaknya masih pakai arang. Ini kenapa masih pakai arang teh? Kenapa nggak ganti pakai gas gitu? Ciri khasnya aja. Sama takut beda aja kan dari dulu udah pakai arang. Kalau diganti takutnya berubah. Takutnya berubah. Uniknya, lumpia Bogor tidak digulung seperti lumpia Semarang, melainkan dilipat hingga berbentuk persegi. Iya, cobain sedikit. Aroma ebi atau udang kering yang khas akan tercium saat kulit lumpia dibuka. Selain resep dan proses tradisional yang masih dijaga, salah satu yang tetap dipertahankan lumpia basah Gang Aut adalah kulit lumpia yang dibuat sendiri. Kulitnya tidak sama dengan kulit lumpia yang biasanya dijual di pasar. Kulit lumpia basah menggunakan adonan telur dan mentega. Menyantap lumpia basah khas Bogor tidak menggunakan cocolan saus manis seperti lumpia khas Semarang, namun tetap terasa manis dari bengkoang. Penggunaan isian yang berbeda antara lumpia basah khas Bogor dan lumpia khas Semarang karena menyesuaikan ketersediaan bahan di daerahnya masing-masing. Di Bogor tampaknya cukup sulit untuk mendapatkan bahan utama lumpia, yakni rebung.
Sementara di Semarang, rebung bisa dikatakan cukup melimpah. Lumpia ternyata tak hanya sekedar kudapan, tapi juga sebagai bukti nyata kesuksesan akulturasi budaya Tionghoa dan suku Jawa di Nusantara yang menghasilkan kelezatan khas yang tiada duanya.